Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita dapat berkumpul bersamanya di yaumul qiyamah. Pertama-tama yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Inovasi Pendidikan Bapak Wiku Aji Sugiri MPD dan teman-teman saya yang insya Allah dirahmati Allah. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5, materi dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang inovasi bidang ketenagaan pendidikan. Di sini kelompok 5 yang pertama Saudari Naila Fauzia, yang kedua Saudari Laila Nurwahyuni, yang ketiga Saudara Yoga Rizky Amrullah, yang keempat Saudara Muhammad Nur Simakaryo, yang terakhir Saudari Siti Roshidatul Abida. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca suratul Al-Fatihah supaya pelajaran hari ini selesai. Langsung saja untuk kelompok 5, materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Naila. Untuk Saudari Naila, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak? Baik, langsung saja ya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sertifikasi pendidik. Sertifikasi pendidikan merupakan proses hadiah sertifikat pada para pengajar buat menaikkan kualitas pembelajaran yang baik pada sekolah juga perguruan tinggi. Jadi, sertifikasi pengajar atau pendidik merupakan suatu pengakuan atau penyerahan yang diberikan kepada pengajar untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang pendidikan. Dengan adanya sertifikasi guru menuntut pendidikan dan pengembangan kemampuan guru, sehingga guru tersebut memiliki standar profesi yang dicerminkan dari kompetensi yang dimilikinya. Adapun standar kompetensi yang wajib dimiliki seseorang pengajar supaya menerima tunjangan profesi buat melaksanakan tugas dan kewenangan menjadi energi kependidikan. Antara lain yaitu yang pertama ialah kompetensi pedagogik. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Kemudian yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Dan yang terakhir yaitu yang keempat kompetensi profesional. Sertifikasi itu sendiri tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan para pengajar secara pribadi, tetapi juga lembaga pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkait dengan akreditasi lembaga pendidikan tersebut. Dengan adanya program sertifikasi ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan rendahnya kualitas guru. Oleh karena itu, pemerintah berharap kinerja guru atau dosen akan meningkat. Sekian dari saya, itulah pemaparan materi dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Naila yang telah menyampaikan materi tersebut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Laila. Kepada Saudari Laila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Mbak. Baik, terima kasih. Yang kedua yaitu adalah program pendidikan profesi guru atau PPG. Tenaga kependidikan yang paling umum diketahui adalah seorang guru, di mana peran seorang guru sebagai seorang yang memiliki tugas utama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Pasal
14 tahun 2005 ayat 1 di mana mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak-anak usia dini, jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Untuk dapat mewujudkan guru yang profesional, maka perlu adanya suatu inovasi melalui suatu program, salah satunya dengan adanya Program Pendidikan Profesi Guru atau PPG. Program ini sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan profesi guru adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus dan program pendidikan profesi guru prajabatan yang selanjutnya disebut program PPG. Di sini juga dapat diartikan bahwa seorang mahasiswa yang telah mendapat gelar sarjana harus memiliki sertifikat pendidik. Untuk mendapatkannya tidak mudah. Banyak yang harus dilalui untuk menjadi seorang pendidik yang memiliki keahlian khusus. Mahasiswa yang telah sarjana pun juga akan bersaing dengan mahasiswa yang lulusan setara dengan sarjana, yaitu melalui non-kependidikan yang dapat mendapat sertifikasi melalui program PPG. Sehingga hal tersebut tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi kalangan mahasiswa yang lulus sarjana, yang dimana telah memperoleh berbagai pengajaran mata kuliah yang berhubungan langsung dengan dunia yang ditekuni, yaitu dunia pendidikan atau kompetensi pedagogik, serta keterampilan-keterampilan yang telah didapat melalui praktik mengajar. Lain halnya dengan mahasiswa yang lulus dari non-kependidikan, di mana hanya memperoleh pembelajaran dari proses perkuliahan bidang studi yang dipilih. Kembali mengenai PPG, telah jelas bahwa dengan adanya upaya program ini memiliki banyak peluang bagi siapapun untuk dapat mengikutinya. Untuk mewujudkan tenaga pengajar yang berkualitas, memang benar akan ada perbedaan antara mahasiswa yang lulus dari bidang kependidikan dan non-kependidikan. Namun dengan pelatihan ini dapat mencapai kesetaraan atau kemampuan yang diperoleh dengan sama sesuai dengan tujuan utama dari program PPG, yaitu menghasilkan guru bersertifikasi sehingga dapat berfungsi sebagai pemberdayaan guru. Sertifikasi guru juga sebagai proses di mana pemberian pengakuan bahwa guru telah layak memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas profesional dalam layanan pendidikan setelah uji kompetensi yang akan dilakukan di lembaga sertifikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Laila yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Abida. Untuk Saudari Abida, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Mbak? Ya, terdengar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai diklat penguatan kepala sekolah. Kepala sekolah adalah pemimpin dalam sebuah lembaga pendidikan formal yang memiliki peranan sangat krusial dalam sebuah lembaga pendidikan. Baik dan tidaknya suatu lembaga pendidikan tergantung dari pemimpin lembaga tersebut yang disebut kepala sekolah. Dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru menjadi kepala sekolah, di mana setiap kepala sekolah harus mengikuti dan wajib lulus pendidikan dalam pembinaan penguatan ketua sekolah atau diklat penguatan kepala sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2007 perihal standar kompetensi ketua sekolah atau madrasah mengamanatkan bahwa kepala sekolah merupakan pimpinan tertinggi di sekolah. Hendaknya harus memiliki 5 dimensi kompetensi, yaitu yang pertama kompetensi kepribadian, yang kedua manajerial, yang ketiga kewirausahaan, yang keempat supervisi, dan yang kelima sosial. Kelima, kompetensi kepala sekolah tersebut diharapkan bisa menghasilkan perubahan yang positif dan dinamis sekolah yang mereka pimpin, serta kepala sekolah yang memiliki 5 kompetensi tersebut diharap mampu mengembangkan sumber daya manusia yang ada di bawah kepemimpinannya. Sebab kepala sekolah mempunyai posisi strategis yang sangat penting pada modal peningkatan kualitas pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya dalam pengembangan lembaga pendidikan.
Kegiatan penguatan kepala sekolah ini diharapkan dapat meningkatkan 5 kompetensi kepala sekolah dan mampu memiliki keterampilan cara berpikir tingkat tinggi dalam memimpin lembaganya serta menjalankan segala tanggung jawabnya, sehingga dapat memenuhi standar pendidikan nasional. Oleh karena itu, secara bertahap serta kelangsungan kompetensi kepala sekolah harus ditingkatkan dan dikembangkan kualitas dalam suatu lembaga melalui diklat penguatan kepala sekolah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Abida yang telah menyampaikan materinya. Untuk presentator selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Nursingokaryo. Kepada Saudara Nursingokaryo dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya di sini akan menerangkan materi yang keempat, yaitu tunjangan sertifikasi dan profesionalisme guru. Yang pertama yaitu tunjangan sertifikasi. Pendidikan membutuhkan tenaga pendidik atau yang biasa disebut juga dengan guru yang profesional. Salah satu langkah inovasi dalam meningkatkan guru yang profesional yakni dengan cara melaksanakan sertifikasi guru. Sertifikasi guru sebagai peningkatan kualitas guru yang bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Tenaga pendidik atau guru jika ingin mendapatkan sertifikasi dan diakui sebagai tenaga pendidik yang profesional, maka dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu antara lain penilaian portofolio, uji kompetensi yang berisi tentang kumpulan pengalaman-pengalaman yang selama menjadi guru secara profesional. Cara yang kedua yaitu dengan jalur pendidikan. Dalam jalur pendidikan terdapat beberapa uji seperti uji tulis dan uji praktek. Uji tulis dengan cara mengerjakan soal dan bentuk pilihan ganda dan uraian. Sedangkan uji praktek dengan cara praktek membuat dan mengelola kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Dari mulai perencanaan pembelajaran sampai evaluasi pembelajaran. Yang kedua yaitu profesionalisme guru. Profesionalisme guru. Pengertian profesionalisme yaitu sifat yang ahli dalam melayani pekerjaannya dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki. Sedangkan profesional dalam suatu pekerjaan memiliki beberapa faktor penting, yaitu keahlian khusus, keterampilan, dan penghasilan yang memadai. Seorang tenaga pendidik yang profesional harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu sebagai berikut. Syarat menjadi tenaga pendidik guru yang profesional harus memiliki bakat dan keahlian yang terintegrasi sebagai guru. Dan juga harus memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Yang ketiga yaitu memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas. Dan yang terakhir, syarat menjadi tenaga pendidik guru yang profesional yaitu guru adalah seorang yang berjiwa Pancasila dan warga negara yang baik. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Nursingokaryo yang telah memaparkan materinya. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudara Yoga. Kepada Saudara Yoga dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Mohon untuk di-scroll ke bawah PPT-nya. Ya, baik, terima kasih. Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik. Peningkatan kualifikasi pendidik ini bukanlah sesuatu yang tidak memiliki dasar. Akan tetapi bukan juga berarti setiap orang tidak bisa menjadi seorang pendidik. Setiap orang pasti akan berpeluang menjadi seorang pendidik. Bahkan menjadi kewajiban di lingkungan keluarga. Namun yang kita bicarakan di sini adalah pendidikan formal. Kalau di lingkungan keluarga merupakan pendidikan non formal. Seperti dalam hadis Madrasatul Ula al-Umum, di mana madrasah atau sekolah pertama di lingkungan keluarga atau non formal adalah seorang ibu.
Hal itu sejalan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sispenas, bab 11 pasal 42 sebagai berikut. 1. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kesenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 2. Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi terakreditasi. 3. Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2. Ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Jadi semua guru yang ya tadi seperti dikatakan oleh pemateri keempat oleh Mas Singokaryo, di mana guru yang tersertifikasi biasanya akan diseleksi lagi atau istilahnya dipilih lah, yang berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi seperti PTN atau PKN. Selanjutnya, saya akan juga memaparkan standar atau istilahnya standar nasional pendidik pada pasal 29 sebagai berikut. Guru PAUD. Yang mana dulu ketika saya ingat Bu dosen dasar-dasar pendidikan, ya dasar-dasar pendidikan itu kan pernah bilang bahasanya dulu waktu ketika tahun 2000 berapa itu guru di MI atau SD itu berasal dari guru MI itu berasal dari PAI. Namun saat ini dirubah peraturannya. Guru MI berasal dari PGMI atau guru SD berasal dari PGSD. Berikut juga PAUD. Ada S1 PAUD, pendidikan anak usia dini atau psikolog. Kemudian juga bersertifikat pendidik PAUD. Kalau jenjang menengah seperti sanawiyah dan SMP, S1 sarjana pendidik, kemudian mapel kurikulum yang diajarkan dalam SMP atau MTS. Jadi guru, misalnya guru PAI masuk ke MTS, ya bisa. Nanti akan dilihat kualifikasinya seperti apa. Baru nanti akan dipeta-petakan. Guru ini akan mengajar apa, sesuai dengan keahliannya. Kemudian ada guru SMA atau MA. S1 sarjana pendidik mapel kurikulum SMA atau MA. Kemudian juga bersertifikat pendidik SMA atau MA. Kemudian guru sekolah luar biasa, S1 pendidikan khusus. Mungkin kalau di UIN belum ada pendidikan khusus. Kalau di PTN yang seperti UM mungkin ada mungkin, tapi saya tidak tahu namanya apa. Terus bersertifikasi pendidik sekolah luar biasa. Kemudian guru SMK atau MAK, madrasah aliyah kejuruan, bukan madrasah aliyah keagamaan. S1 sarjana pendidik mapel kurikulum SMK atau MAK, bersertifikasi pendidik SMK atau MAK. Nah, kesimpulannya adalah dari sini kita dapat menarik benang merah bahwasanya guru merupakan unsur yang amat penting dalam upaya memajukan kehidupan bangsa. Jika dipresentasikan, guru memberi sumbangsi dalam prestasi belajar siswa sebanyak 30%, manajemen 23%, waktu belajar 22%, dan sarana fisik 19%. Oleh karenanya, penting kiranya upaya peningkatan kualifikasi peserta didik ini untuk terus dilakukan. Juga selain itu, selain sertifikasi kualifikasi peserta didik juga peningkatan kualifikasi pendidik. Seperti itulah paparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudara Yoga yang telah mengeluarkan materinya. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dari kelompok 5 yang telah memaparkan materinya dengan baik. Untuk selanjutnya, sesi pertanyaan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin belum paham tentang materinya, bisa ditanyakan. Saya batasi dengan 2 pertanyaan, karena ingat waktunya sedikit. Izin bertanya. Baik, kepada Saudari Jenar. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, moderator. Di sini saya izin bertanya, dalam diklat penguatan kepala sekolah, apa saja program penting yang terdapat dalam kegiatan tersebut demi tercapainya 5 dimensi kompetensi yang telah disebutkan pemateri tadi. Terima kasih. Apakah bisa dipahami kelompok 5? Bisa diulangi, Mas Moderator, pertanyaannya. Boleh diulang. Baik, saya ulangi. Dalam diklat penguatan kepala sekolah, kegiatan atau program penting apa saja yang terdapat dalam kegiatan tersebut demi tercapainya 5 dimensi kompetensi yang telah disebutkan tadi. Apakah bisa dipahami? Bisa, Mas. Baik, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya, dari Saudari Salna, mungkin ada yang mau dipertanyakan? Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Mungkin pertanyaan saya masih sedikit berkaitan sama Mbak Jenar. Tadi kan dijelaskan pada diklat penguatan kepala sekolah tentang 5 dimensi kompetensi ya. Itu kan tadi cuma disebutkan 5 aja. Nah, mohon dijelaskan tentang 5 dimensi kompetensi tersebut. Apakah bisa difahami? Apakah bisa dipahami kelompok 5? Alhamdulillah bisa dipahami, Mas. Baik, untuk kelompok 5 saya beri waktu 5 menit. Jika ada jawaban bisa langsung dijawab. Moderator izin menjawab. Oke, monggo Mbak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Salna. Yang pertama ada kompetensi kepribadian. Berdasarkan Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah, tentang kompetensi ini adalah yang pertama berakhlak mulia, yang kedua memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin, yang ketiga memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah, yang keempat bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi,
Selanjutnya, mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah. Dan yang terakhir, memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidik. Dasar kompetensi kepribadian ini akan sangat menentukan kompetensi lainnya sebagai tambahan pengetahuan dan keilmuan dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan. Kepala sekolah harus mampu menunjukkan kinerjanya berdasarkan kebijakan, perencanaan, dan program pendidikan. Yang kedua, ada kompetensi manajerial. Dalam kompetensi ini, yang pertama ada menyusun perencanaan sekolah atau madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan. Yang kedua, mengembangkan organisasi sekolah atau madrasah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, memimpin sekolah atau madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah atau madrasah secara optimal. Yang keempat, mengelola perubahan dan pengembangan sekolah atau madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif. Yang kelima, menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. Yang keenam, mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal. Yang selanjutnya, mengelola sarana dan prasarana sekolah atau madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal. Selanjutnya, mengelola hubungan sekolah atau madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah. Yang kesembilan, mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik. Dan yang terakhir, mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional. Seorang kepala sekolah sangat penting memiliki pengetahuan tentang manajemen karena implementasi tugas pokok dan fungsi kepala sekolah tidak cukup mengandalkan aksi-aksi praktis dan fragmentasi, melainkan berbasis pada pengetahuan bidang manajemen dan kepemimpinan yang cerdas. Selain itu, hakikat pengetahuan adalah segenap apa yang kepala sekolah ketahui tentang sesuatu objek tertentu. Pengetahuan manajemen itu sendiri merupakan khazanah kekayaan mental yang secara langsung dan tidak langsung turut memperkaya wawasan pengetahuan seorang kepala sekolah. Yang selanjutnya, kewirausahaan. Kompetensi kepala sekolah yang cukup sentral dan merupakan pokok dari keberlanjutan program sekolah, diantaranya adalah kompetensi kewirausahaan. Di kompetensi ini mencakup yang pertama, menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah atau madrasah. Yang kedua, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah atau madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif. Yang ketiga, memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah. Yang keempat, pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah. Dan yang terakhir, memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi atau jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik. Kompetensi kewirausahaan kepala sekolah merupakan perilaku yang mencakup pengambilan inisiatif, mengorganisasi dan mereorganisasi mekanisme sosial dan ekonomi terhadap sumber dan situasi ke dalam praktek dan penerimaan risiko kegagalan. Berwirausaha di sekolah merupakan memadukan kepribadian peluang. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya yang keempat yaitu kompetensi supervisi. Baik, saya lanjut. Yang keempat yaitu kompetensi supervisi. Kompetensi supervisi ini sangat strategis bagi seorang kepala sekolah, khususnya dalam memahami apa tugas dan fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah. Berdasarkan telah terhadap kompetensi ini, proses penilaian kinerja harus diperhatikan oleh di antaranya mencakup yang pertama, merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Yang ketiga, melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. Yang terakhir, menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Supervisi akan dapat berjalan dengan baik jika peserta didik dan orang tua memandang kepala sekolah memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan supervisi terhadap mereka. Dalam hal ini, seorang kepala sekolah dapat melaksanakan supervisi dengan
melakukan tindakan kunjungan kelas, berbicara dengan guru, peserta didik, orang tua, mengikuti perkembangan peristiwa yang terjadi dalam rangka memenuhi tanggung jawab dan fungsinya sebagai kepala sekolah. Yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Ada kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah dari dimensi kompetensi sosial, yaitu yang pertama bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah atau madrasah. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, memiliki kepekaan sosial terhadap orang tua atau kelompok lain. Kompetensi sosial kepala sekolah adalah kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien, baik dengan peserta didik, guru, orang tua atau wali, dan masyarakat sekitar, sehingga seseorang yang memiliki kompetensi sosial akan nampak menarik. Kompetensi sosial adalah kemampuan untuk berkomunikasi, membangun relasi dan kerjasama, menerima perbedaan, memikul tanggung jawab, serta menghargai hak orang lain. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Abida yang telah menjawab pertanyaan dari Saudari Salna. Kepada teman-teman, jika ada tambahan atau sanggahan dari pernyataan Saudari Abida, dipersilahkan. Baik, jika tidak ada, kita lanjut. Untuk kelompok 5, jika ingin dijawab. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Jenar mengenai dalam tingkat penguatan kepala sekolah, kegiatan atau program penting apa yang dilakukan untuk mencapai tercapainya 5 dimensi kompetensi. Nah, dalam diklat penguatan kepala sekolah sendiri itu telah dirancang struktur program yang dimana yang pertama yaitu ya, dikatakan program on the job training atau OJT pertama atau 1, di mana di dalamnya terdapat kegiatan mengenai penjelasan teknis pendalaman materi seperti kepemimpinan pembelajaran, supervisi, manajerial dan kewirausahaan, identifikasi masalah pembelajaran, perumusan ide atau gagasan inovasi, dan analisis kebutuhan pengembangan keprofesian. Kemudian yang kedua ada yang namanya program in-service training atau IST yang pertama, di mana di dalamnya ada kegiatan mengenai dari kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada tes awal, pembentukan karakter materi pokok dalam kepala sekolah, yang di dalamnya juga ada program-program yang dijelaskan yaitu mengenai manajerial sekolah, supervisi guru dan tenaga kependidikan, pengembangan kewirausahaan, rencana tindak lanjut, dan tes akhir. Kemudian program selanjutnya adalah on the job training lagi yang kedua, di mana ini di dalamnya ada kegiatan mengenai pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan atau RPK di sekolah asal, kemudian pelaksanaan peningkatan kompetensi atau PK di sekolah magang, dan penyusunan laporan pelaksanaan RTL. Dan yang terakhir yaitu terdapat in-service training yang kedua. Ini adalah program yang terakhir yaitu menjelaskan kembali mengenai teknis IST 2 dan presentasi gelar karya, refleksi pelaksanaan RTL, dan melakukan evaluasi diklat. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan studi. Kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Laila yang telah menjawab pertanyaannya. Dari teman-teman, apakah ada tambahan atau sanggahan? Baik, jika tidak ada, 2 pertanyaan telah dijawab. Yang pertama dari Saudari Jenar, apakah bisa dipahami, diterima jawabannya?
Siap bisa diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah bisa diterima oleh Saudari Salna? Baik, diterima moderator. Baik, terima kasih. Telah selesai materi yang telah disampaikan kelompok 5. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan atau kehilafan dari saya. Mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, monggo dimulai.